Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz dan Ustazah yang saya hormati, dan kepada para penonton yang berada di luar sana, perkenalkan saya Khadijah dari kelas 6 IPS. Hari ini saya akan mempresentasikan resensi saya yang alhamdulillah telah selesai pada tanggal 29 Juni 2025. Buku yang akan saya resensi ini berjudul Samudra Hikmah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Buku ini diterbitkan oleh Laksana dengan jumlah halaman sebanyak 228 halaman dengan jumlah bab sebanyak 6 bab dan ditulis oleh Latifatul Umamah. Buku ini berisi hikmah-hikmah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bukan hanya sekedar untayan-untayan kata indah, melainkan untayan panduan praktis dan mendalam untuk menjalani kehidupan dan membuka gerbang pemahaman pembaca terhadap lautan kebijaksanaan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Buku ini pun telah memberikan peta jalan kehidupan yang luas melampaui batasan waktu dan budaya. Juga menawarkan solusi untuk berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pentingnya kejujuran, integritas dalam setiap tindakan, kesabaran dalam menghadapi cobaan, hingga keberanian untuk menegakkan kebenaran. Tidak hanya mengetahui, tetapi juga mengamalkan akhlak yang mulia. Buku ini pun berkaitan dengan tata kelola masyarakat dan kepemimpinan. Ajaran tentang keadilan yang merata, tanggung jawab pemimpin terhadap rakyatnya, dan pentingnya empati juga kepedulian manusia. Bukan hanya pemimpin formal, melainkan bagi setiap individu yang memiliki peran dalam keluarga, komunitas, maupun organisasi. Keunggulan dari buku ini adalah buku ini sangat menginspirasi, terlebih dari nasihat-nasihat yang diberikannya juga sangat bagus. Sumber keteladanan yang kuat yaitu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, yang mana kita ketahui beliau adalah sosok yang teladan, cerdas, dan menginspirasi. Bahasa yang digunakannya pun mengalir dan mudah dipahami. Bahasanya pun tidak terbelit-belit dan dapat dinikmati oleh berbagai kalangan pembaca, dari pelajar hingga umum, dan penulisannya pun mudah dicerna. Gaya bahasa yang digunakannya pun tidak membosankan, sehingga pesan-pesan yang disampaikannya pun mudah tersampaikan dengan baik dan penuh hikmah untuk berbagai kalangan pembaca. Kekurangan buku ini adalah penggunaan tanda baca yang kurang tepat dalam meletakkannya, minimnya studi kasus atau contoh yang luas seperti kurang memberikan contoh-contoh studi kasus yang konkret atau skenario aplikasi yang beragam, ataupun situasi modern yang kompleks. Desain atau ilustrasi yang kurang menarik seperti desain sampul, tata letak, atau kualitas ilustrasi yang kurang menarik, karena hal ini dapat mengurangi daya tarik buku terutama para pembaca yang lebih muda atau yang menyukai visual yang kuat. Kesannya, setelah saya membaca buku ini sangat menginspirasi karena saya merasa saya harus lebih baik dalam menjalani setiap hal dan sesuai dengan nasihat-nasihat yang diberikan di dalam buku ini, seperti tentang keutamaan ilmu, buruknya menjadi orang yang bodoh, serta berhati-hati dalam berkata, juga belajar menjadi seseorang yang mudah memaafkan. Tidak hanya itu, saya pun belajar banyak tentang hal baru terkait mana yang baik dan mana yang tidak baik untuk saya kerjakan. Di sini, saya merekomendasikan para pelajar untuk membaca buku ini karena nasihat dan pembelajaran yang cocok bagi kaum remaja penerus bangsa dan penerus ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Terlebih para kaum remaja yang masih menjadi seorang pelajar karena buku ini dapat membentuk karakter diri, kedisiplinan, dan berwawasan luas. Secara kesimpulan, buku ini banyak mengajarkan pembaca terkait kehidupan sehari-hari yang telah diajarkan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Bahkan, beliau mengajarkan kehidupan yang sangat luas. Buah dari kejujuran, juga mengajarkan para pembaca untuk sabar dalam menghadapi setiap cobaan yang Allah berikan. Belajar untuk mengamalkan akhlak yang mulia dan adil dalam suatu kepemimpinan, juga disiplin dalam mengerjakannya. Selanjutnya, izinkan saya untuk berbagi satu kalimat motivasi yang sangat bermakna yang telah saya petik dari buku ini. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia berkata, "Siapa saja yang menuntut ilmu, sesungguhnya ia tengah menuntut surga. Dan siapa saja yang mencari kemaksiatan, sesungguhnya ia tengah menuntut neraka." Alhamdulillah, telah selesai presentasi saya kali ini. Terima kasih kepada para penonton yang telah menyaksikan presentasi resensi saya kali ini. Syukron wa jazakumullahu khairan saya ucapkan juga kepada para pembimbing yang telah membantu membimbing saya dalam proses mengerjakan resensi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.